ada aturan gambar. Aturan gambar. Jadi aturan gambar inilah yang bakal kita pakai untuk memecahkan masalah yang ada pada soal ini. Nah, kita mulai dulu dari nomor satu ini. Nah, jadi untuk menyelesaikan masalah ini digunakanlah aturan 2 dan 4. Aturan 2 dan aturan 4. Aturan 2 dan 4, nah bisa kita langsung ambil simpulan. Aturan 2 itu menukar warna. Yang hitam menjadi putih, putih menjadi hitam. Nah, itu aturan nomor 4 itu pencerminan. Pencerminan. Nah, bisa kita ambil gini, petir ini dicerminkan terhadap garis vertikal. Ini dicerminkan terhadap garis horizontal. Objek satu, objek dua. Nah, kurang lebih gitu. Jadi ada juga nanti sistem rotasi. Ada langsung nanti ya Bapak digabung rotasi sama refleksi bisa digabung. Nah, berarti kalau kita pakai aturan nomor dua, kalau kita pakai aturan nomor dua, maka harusnya yang pasti bukan jawaban, yang B udah pasti bukan jawaban. Nah, yang berikutnya, nah ini pun pasti bukan jawaban, ini pun pasti bukan jawaban. Yang ini, karena ada pengecilan gambar kan, jadi gambarnya diperkecil. Jadi pilihannya antara C sama D. Nah, C sama D sama, langsung kita ke gunakan dulu. Nah, yang ini objek duanya saya tandain dulu ya Bapak Ibu. Nampak pointer saya kan? Nah, objek duanya ini kalau kena aturan 2 jadi hitam semua. Kalau kena aturan nomor 4, objek di sebelah kanan ya. Objek di sebelah kanan kalau kena aturan nomor 4, maka dia refleksi berarti panahnya ke kiri. Berarti opsi yang tepat adalah opsi cantik gitu. Bisa Bapak Ibu aman? Aman? Oke, boleh nanti di grup chat kembali. Oke, sip. Oke, jelas Kak. Oke, next nomor 2. Nah, nomor 2 masih sama nih. Gunakan aturan 4 sama aturan nomor 2. Nah, emang kalau dibilang gini ya, emang butuh kemampuan spasial. Jujur aja Bapak Ibu, cara cepatnya adalah meningkatkan kemampuan spasial. Karena soalnya pasti berubah-ubah gitu. Jadi kita nggak bisa berpaku pada carcep-carcep, lebih tepatnya ya ditingkatkan aja kemampuan spasialnya. Kemampuan kalau bisa saya bilang ngayal. Karena itu memang karena emang objek kan, jadi nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, nomor empat ini sama nomor 2. Nah, kalau dilihat sekilas nomor 2 ini tukar posisi, besar jadi kecil, kecil jadi besar. Nomor 4 ini beda nih antara objek satu dan objek 2. Oke, tapi arah putarannya masih sama. Nah, oke kita mulai dulu nih dari objek. Kita mulai dulu dari objek satu. Objek satu berarti menukar. Menukar berarti yang ini, yang logo rumah sakit lah saya sebut, itu harusnya di sebelah kanan. Harus di sebelah kanan. Berarti yang selagi logo rumah sakitnya, yang pasti bukan jawaban ini pun pasti bukan jawaban karena tetap posisinya di kiri. Pasti bukan jawaban. Baru mengalami perkecilan kan? Udah opsi C. Nah, harusnya kan gitu, tukar. Ya, oke. Baru kecilin. Nangkap, Bapak Ibu? Nangkap? Bisa? Tapi kita cek aja lah opsi objek duanya yang berlian. Yang berlian ini harusnya makin gede kan? Ini harusnya jadi di kiri, tapi makin gede. Karena posisinya makin gede. Karena posisinya tadi di kanan, sekarang karena efek nomor 2 itu harusnya makin gede. Itu yang bisa ambil tadi. Nah, makanya saya langsung milih C. Aman ya, Bapak Ibu? Bisa? Bisa ya? Kita lanjut. Bertanya Pak, Boleh, boleh, Mas Yazid. Ya, pas ya, Mas eh, Yazid. itu itu tadi kan fokusnya ke proses yang nomor dua, tapi pas yang keempat itu yang permatanya kok nggak sesuai ya? Kan dia jadi gambar yang paling kiri kan? Ya, harusnya pindah ke kiri nih. Kalau kan gini, efek nomor 4 dulu. Berarti menurut efek nomor 4 harusnya memang dikerjain berurutan ya. Efek nomor 4 berarti dia mengalami apa? Putaran kan dari sini menjadi ke sini berarti 45 derajat ya. 45 derajat nih diputar. Oke. Nah, berikutnya, nah kita lihat opsi 45 derajat. Nah, mirip-mirip lah antara ini sama ini.
Kalau secara pemutaran kan. Nah, efek nomor dua, dia menukar yang di kanan jadi di kiri, yang di kiri jadi di kanan. Yang awalnya ini di kiri, di kanan, harusnya langsung di kiri. Masih pas kan? Tapi yang bisa kita ambil gini, yang gede jadi kecil, yang kecil jadi gede. Berarti ada yang mengalami perkecilan sama perbesaran gitu. Masih bingung? Masih Ajit? Oke, oke, udah Aman? cukup. Aman ya? Oke, nah next nomor berikutnya. Oke, ini ada tiga objek nih. Nah, saran saya mungkin Bapak Ibu gini. Kita mainnya satu objek aja. Alasannya sesimpel ini. Sangat susah mempertahankan konsentrasi. Kalau kita tinjau tiga-tiganya pasti susah banget. Jadi ambil aja misalkan satu objek. Bebas. Tapi misalkan ya kita ambil aja dulu misalkan nomor yang ini, objek ini. Objek paling kanan atau objek paling kiri. Oke, bareng-barengnya Bapak Ibu. Efek nomor 5 simpulannya gini. Ada pertukaran warna dan rotasi sekaligus. Benar ya? Ada pertukaran warna dan rotasi sekaligus. Nah, dia tukar warna, ini rotasi berarti 90 derajat. Oke. Berarti itu efek nomor 5. Maka bisa kita ambil yang ini harusnya semua putih gitu kan? Putih. Berarti nggak mungkin jawaban yang ini, nggak mungkin jawaban ini. Gitu mungkin sementara. Berikutnya, efek nomor tiga menyebabkan siapa yang paling kanan itu ternyata seolah-olah kena pencerminan. Boleh nggak saya sebut segitu? Seolah-olah kena pencerminan lah. Seolah-olah kena pencerminan dan yang hitamnya jadi putih, yang hitamnya jadi putih. Berarti efek nomor 5 tadi menukar warna dan merotasi. Berarti kalau kita buat rotasinya udah pas nih panahnya. Habis itu tuh dicerminkan. Berarti udah pasti posisinya di sebelah kanan. Kan gitu Bapak Ibu. Udah pasti posisinya jadi di sebelah kanan karena efek pencerminannya. Nah, berarti kita tinggal milih antara A sama D. Nah, sekarang gini, kalau balon ini atau boleh kita pindah objek lagi. Nah, kayaknya mirip banget nih kan. Nah, pindah objek lagi. Misalnya kita tinjauannya apple-nya aja nih. Efek nomor 5 berarti apple-nya ini harus jadi putih. Jadi putih semua nih apple-nya. Masih sama. Tapi pasti paling kanan kan? Nah, apple-nya ini jadi putih. Efek nomor 5 efeknya dan dirotasi 90 derajat berarti apple-nya condong ke kanan. Efek condong ke kanan apple-nya gini kena pencerminan masih sama ya? Masih, masih sama efeknya. Nah, bah, berarti tinggal milih antara ini persis kuncinya. Sama kan? Ada bedanya nggak Bapak Ibu antara A sama D? Sama ya? Iya, sama banget. Jadi ya pilihannya antara A sama D Bapak Ibu, mau nggak mau. Mungkin ada kesalahan teknis kali. Oke, saya baca dulu nih grup chat. Tangkainya Pak. Oh, thank you banget tangkainya. Oh ya benar. Kalau diputar nomor 5 dirotasi harusnya tangkainya agak-agak ke atas gini kan, daunnya di sini. Kalau dicerminkan, kalau dicerminkan berarti tangkainya ke sini, daunnya jadi ke sini. Berarti jawabannya yang opsi A. Benar yang A bukan yang D. Thank you. Wah, siapa nih tadi? Detail banget. Keren. Iya Zid, keren banget. Oke, aman ya Bapak Ibu? Aman ya? Kita lanjut nomor 4. Nomor 4 Bapak Ibu. Nah, ini masih enak lah. Karena masih satu objek. Nomor 4, efek nomor satu itu kayak pencerminan. Boleh saya sebut pencerminan, tapi dicerminkan terhadap garis mendatarnya. Oke, efek nomor 2 itu pertukaran warna dan nomor 4 itu refleksi. Refleksinya mungkin di sini. Di sini refleksinya, cerminnya di sini. Oke, cerminnya di sini. Oke, nah efek nomor satu membuat dia dicerminkan ke bawah. Oke, berarti kalau dicerminkan bulatannya masih di sini kan? Kalau dicerminkan. Nah, efek nomor 2 itu menyebabkan bulatannya jadi putih. Gitu kan? Efek nomor 4 berarti cermin bulatannya di sebelah kiri. Bulatannya di sebelah kiri berarti jawabannya yang A.
Bisa Bapak Ibu paham? Dua kali gantung. Oke, siap. Pas. Oke, pada bisa ya Bapak Ibu. Jadi emang ada aturan-aturannya, itu aja yang perlu diperhatikan. Nah, oke, nomor tiga. Nomor tiga naik lagi. Nah, dua, empat langsung lihat. Review dulu ke opsi. Nah, kalau kita lihat ke opsi. Sekarang, efek nomor dua. Kalau dia ambil tinjauannya objek satu objek. Misalnya, kita ambil aja dulu yang kanan ini ya. Yang kanan ini kita objek. Nah, efek nomor dua itu terjadi pertukaran isi. Berarti ini jadinya di sebelah kanan isinya ya, isinya. Yang bintang ini jadi di sebelah kiri harusnya efek nomor dua. Habis itu efek nomor empat itu rotasi berapa itu ya? 180 kali. Iya, 180 derajat. 180 derajat. Habis itu nomor 5 itu pengecilan sama perbesaran, berarti makin kecil. Nah, berarti yang pasti bukan jawaban kalau bintangnya di sebelah kanan. Nggak ada ya. Oke. Tapi efek nomor 5 bilang gini, yang di tengah ini jadi makin kecil. Berarti yang pasti bukan jawaban, udah pasti ini bukan jawaban ya. Nah, sekarang kita lihat dari 4 sisi menjadi 5 sisi. Berarti jadi dari 5 sisi menjadi 6 sisi. Pas, masih sama semua. Nah, cuman di dalamnya itu harusnya bukan bintang lagi tapi yang ini kan. Nah, efek nomor 3, nomor 4 tadi rotasi 180 derajat. Berarti panahnya ke bawah. Berarti jawaban yang sesuai cuman di B. Udah ada jawabannya ya di sana. Oke, saya bahkan nggak memperhatikannya. Oke, Bapak Ibu, aman? Aman Bapak Ibu? Kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nomor berikutnya. Nah, yang ini gimana nih Bapak Ibu? Nomor 6. Boleh dicoba dulu kira-kira nomor 6. Oh, aman Sarisa. Bisa. No, nanti di web juga nanti kita upload kok. Yang penting di sini bagaimana meningkatkan kemampuan spasial aja. Latihan soalnya banyak banget. Jadi nanti bisa dicoba lagi. Oke, nomor 6. Kira-kira dari Bapak Ibu apa nih jawabannya? Nomor 6 ini. Oke, apa jawabannya Bapak Ibu? Nah, udah ada nih yang jawab. Oke, A Arya. Mantap Arya. Yang lain? Ayo Bapak Ibu. Dicoba dulu, dicoba. Nomor 6. Nah, kira-kira apa tuh jawabannya Bapak Ibu? Oke, kita tungguin nih. B, E, B. Yang lain Bapak Ibu? Oke, kita bahas bersama ya. Nomor 6. Nomor 6, efek nomor satu kayak pertukaran. Kayak pertukaran, tapi gini, ada sedikit di sini yang janggal. Yang ininya. Nah, berarti efek nomor 6 itu tukar posisi baru refleksikan. Bolehlah saya sebut gitu ya. Karena awalnya di sini jadi di kiri. Refleksi itu kan menukar kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Nah, efek nomor satu berarti segitiganya jadinya di sebelah kanan. Oke, berikutnya dicerminkan. Berarti efek segitiganya kurang lebih jadi gini. Nah, jadi saya mulai dari objek yang kiri ya. Tukar refleksikan. Nah, posisi segitiganya jadi gini. Nah, efek nomor 3 dia diputar eh, 90 derajat. Jadi dia diputar 90 derajat. Efek nomor 3 berarti mungkin jadi model-model seperti inilah segitiganya kalau diputar. Nah, yang mendekati yang ini doang. Udah, gitu. Bisa Bapak Ibu? Nah, kalau lebih suka bentuk panah, boleh dari panah dulu. Biasanya ada kecenderungan beberapa orang karena ada ujung-ujungnya ini lebih mudah melihatnya. Boleh.
Jadi jangan langsung tinjau dua objek ya Bapak Ibu, satu objek. Aman sampai di sini Bapak Ibu? Pokoknya jangan jangan main di dua objek, satu-satu objek dulu. Biar fokusnya nggak pecah gitu. Oke, Bapak Ibu bisa kita lanjut. Jadi nomor 6 itu E. Oke, next nomor 7. Nomor 7 ini asalnya nggak tahu, hasilnya tahu kan gitu. Nah, tips dari saya, balikin aja cara kerjanya Bapak Ibu. Balikin aja cara kerjanya. Yang biasa kita kerjain dari satu ke tiga, sekarang dibalikin dari tiga ke satu. Nah, semuanya berlaku ya. Jadi semua aturan yang di atas ini dibalik cara kerjanya. Jadi dibalik cara kerjanya. Semua aturan ini dibalik cara kerjanya. Oke, itu aja tipsnya. Berlebih mudah. Oke, walaupun seolah-olah kita melihat terbalik. Nah, jadi kita perhatikan dulu. Ambil satu objek. Misalkan yang ini pun boleh, nggak apa-apa, sama aja. Nah, efek nomor 3 bisa kita lihat. Efek nomor 3 cara kerjanya dari kanan ke kiri sekarang ya Bapak Ibu. Nah, ternyata objek di tengah tidak mengalami perubahan warna. Tidak mengalami perubahan warna. Oke, objek di tengah tidak mengalami perubahan warna. Berarti yang ini pasti hitam. Yang mana yang hitam? Yang lingkarannya ini pasti hitam. Oke, itu doang. Nah, berarti yang pasti bukan jawaban. Kayaknya yang ini bukan jawaban. Ini bukan jawaban. A sama B pasti bukan jawaban. Oke, berikutnya efek nomor satu. Kita perhatikan. Posisinya kan masih di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan ini, nah ini kayak refleksi. Kenapa? Efeknya jadi di sebelah kiri, tapi yang hitam itu jadi putih. Ditukar ya? Pertukaran warna ini atau refleksi. Refleksi kali. Refleksi dan pertukaran warna. Ya, refleksi dan pertukaran warna. Berarti jawabannya berarti kemungkinan ya ini B, C, D. Tapi nggak akan mungkin panahnya ke bawah. Berarti antara C sama D kan, Bapak Ibu? Persis. Kecuali di garis ininya. Ada clue-nya di sini. Garis mendatar ini. Nah, kalau kita perhatikan nomor 7 ini kalau diputar berarti condong ke D. Karena harusnya setelah dicerminkan yang awalnya di kanan garisnya jadi arah ke kiri. Jadi bisa dari situ. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Iya, D. Irfansyah. Jadi tinjauannya satu objek. Nah, kalau kurang meyakinkan baru lompat ke objek kedua. Bisa Bapak Ibu? Tarik nafas dulu ya. Oke, bisa. Aman? Aman Bapak Ibu sekalian? Aman Bapak Ibu sekalian? Bisa? Nomor 8. Nah, saya baca dulu komen. Aman Kak? Siap, siap. Kita lanjut. Nah, nomor 8. Nomor 8 ini ada tiga objek nih. Wah, tapi nggak apa-apa. Kita ambil objek yang mana dulu nih. Nah, kalau dari opsi, ada nih perubahan ukuran si smile ini kan. Berarti ada efek besar kecil di sini. Nah, oke. Ambil aja dulu satu objek. Misalkan, ini logo negara api di avatar. Oke. Logo negara api ini. Kalau dapak nomor 2 dia, efek nomor 2 dia mutar. Mutar ujungnya ini kan ke sini. Berarti rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti panahnya nanti ke sebelah kanan. Efek nomor 4 makin gede apinya. Berarti api yang makin kecil bukan jawaban. Nah, pas persis nih. Nah, tapi berdasarkan ini mulut apinya itu sama. Nah, gitu kan? Nomor 8. Nah, jadi persis nih. Jadi nggak bisa kita bedakan dari sini. Nah, ambil objek yang lain. Misalkan objek yang mau kita ambil. Nah, antara C sama D. Nah, ambil aja objek tengah. Objek tengah ini. Nah, karena ada perbedaan di sini. Antara B sama... jangan objek yang ini. Yang ini aja. Yang paling kanan. Gitu. Oke. Efek nomor 2 yang buat... Yang efek nomor 2 dari objek kanan ini Bapak Ibu bisa dilihat. Nah, yang ini. Bintang ini di apa ini Bapak Ibu? Direfleksikan. Direfleksikan terhadap garis mendatar. Kalau refleksinya di sini, cerminnya di sini, berarti bayangannya yang ini kan? Nah, berarti kalau masih dicerminkan dia masih persis kok. Karena bentuknya enak.
Nah, efek nomor 4, nah bisa dilihat makin gede dia, makin gede. Nah, efek nomor 4 makin gede. Oh, ternyata berdasarkan opsi bukan gitu ya. Ini main rotasi jadinya. Jadi main rotasi. Saya ambil dulu gini. Nah, berarti saya ambil dulu gini. Oh, ini rotasi 90 derajat. Berarti kita rotasi 90 derajat ke arah searah jarum jam. Berarti hitam-hitamnya pasti di sebelah sini kan? Hitam-hitamnya pasti di sini. Oke, hitam-hitamnya pasti di sini. Nah, habis itu efek nomor 4 buat dia makin gede banget. Nah, masih dapat nih antara opsi B sama opsi D, ya kan? Opsi B sama opsi D. Tapi jawaban yang pas, yang cocok adalah opsi B. Kenapa? Di opsi D, logo apinya ini salah di bagian sini. Gitu. Coba dipertimbangkan Bapak Ibu. Atau ada yang mau didiskusikan? Bisa dihayalkan? Nah, jadi kadang gitu saya mikirnya refleksi pas dilihat di opsi nggak cocok. Oh, berarti main rotasi nih gitu. Aman sampai di sini Bapak Ibu? Aman? Aman? Boleh dilanjut ya Bapak Ibu sekalian? Oke, aman. Sip. Thank you. Oke. Kita lanjut nih. Nomor 9. Nomor 9 ini masih enak nih mainnya. Nomor 9. Coba diperhatikan. Nomor 9, efek 1/5. Efek 1/5. Nah, yang langsung kedapatan gini. Nomor 5 ini dari segi 6 jadi segi 5. Perhatikan nomor 5 ini. Nomor 5 ini yang bisa langsung saya tangkap dari segi 6 menjadi segi 5. Oke. Nomor satu ini nggak ada hanya ada rotasi kali ini. Rotasi 90 derajat. Berarti harusnya di sebelah kanan ini harusnya segitiga. Kenapa? Berdasarkan efek nomor 5 yang di sebelah kanan ini harusnya mengalami pengurangan kan? Nah, yang pasti langsung bukan jawaban. Kalau masih segi 4 pasti bukan jawaban. Pasti bukan jawaban. Gitu. Berikutnya, berikutnya gini, efek nomor satu, dia kan dirotasi, Bapak Ibu. Kalau dirotasi, masih logo bintang kan? Masih logo bintang nih. Nah, masih logo bintang. Tapi, kalau dilihat dari segi ukuran, ini kayaknya nggak mungkin jawaban karena kayaknya lebih kecil. Gitu kan? Berarti tinggal milih antara C sama E. Nah, berdasarkan bentuk gambarnya, hampir mirip banget nih kan? Nah, kita pilih yang D, yang E, sorry, yang E. Kenapa? Karena segitiganya di sini balance. Segitiganya di sini balance. Itu mungkin penekanan saya. Nah, yang ini kan segitiganya ke sini. Nah, kenapa demikian? Nah, hilangkan dulu satu sisinya. Nah, efek nomor satu ya. Harusnya kan kena rotasi. Berarti kalau dihilangkan kan agak susah nih. Yang mana sisi dihilangkan. Nah, cuman berdasarkan pilihan yang paling banyak, saya lihat gambarnya fokus di bintangnya juga agak lebih ribet, agak lebih ribet. Jadi pilihannya saya milih condong yang E. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Karena opsi opsi kan antara C sama D. Udah persis nih kedua gambar. Nah, tinggal milih di sini nih. Ada yang mau kita diskusikan dulu? Kalau saya milih yang E di sini. Kalau Bapak Ibu ada yang milih D? Nah, kira-kira kenapa D atau kenapa E menurut Bapak Ibu? Nah, boleh dikasih komentar dulu. Karena kalau lihat tinjauan segitiganya memang harus diputar. Kita harus mau mutar segitiga ini. Nah, kalau bintang diputar 90 derajat berarti agak sedikit ruwet juga karena beda pas nih. Masih mirip banget kan bintangnya dari segi bintangnya. Cuman kalau diputar 90 derajat berarti ke arah-arah sinilah dia. Nah, di sini mungkin dapat clue-nya. Cuman kan terlalu detail itu Bapak Ibu. Kenapa bukan D gambar nomor satu segi limanya apa nih? Ujung bintang E. Iya. Cuman kalau sedetail itu menurut kakak agak susah kalau pada saat ujian. Jadi mau nggak mau kita harus ngambil keputusan juga untuk beberapa teknis. Nah, gambar nomor satu yang segi lima itu agak miring kak. Iya. Bintangnya itu tuh yang agak-agak harus diperhatikan. Tapi kecil banget sebenarnya kan kalau harus melihat detailnya. Makanya tadi saya buat detailnya sampai ke sininya. Ini harus mengalami perubahan gitu. Dapat ya Bapak Ibu semua?
Dapat gitu. Jadi bisa dari pengalaman yang kita lalui nih sampai 9 nomor udah dapat lah beberapa, bukan charge ya Bapak Ibu, tips lah. Udah dapat beberapa tips. Nah, boleh eliminasi opsi biar nggak bingung. Nah, oke, nomor 10. Nah, nomor 10. Coba diperhatikan. Nah, agak-agak runyam ini karena 3 kali langkah. Oke. Nah, kita balikin cara kerjanya. Bapak Ibu, kita balikin cara kerjanya. Nah, langsung lihat dulu opsi. Karena, nah, lihat opsi. Nah, nomor 5 sama nomor 2 sama nomor 3. Nomor 5 itu rotasi. Rotasi berapa? 45 derajat. Nomor 2 tukar warna. Nomor 3 pun rotasi. Nah, ujung airnya kan di sini. Ujung airnya sekarang ke sini. Berarti rotasi, kalau yang 5 rotasi 90 derajat ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Kalau yang nomor 3 rotasi 90 searah jarum jam. Gitu kan Bapak Ibu? Jadi balik lagi nih kali ke soalnya. Nah, berarti yang pasti bukan jawaban yang ini. Bukan jawaban. Oke, nah kalau diperhatikan lagi, nomor 2 terjadi penukaran warna. Nah, bisa Bapak Ibu lihat, berarti yang di sini itu harus warna hitam. Nah, ada nih bentuk. Nah, berdasarkan opsi ini, itu bentuk segitiga kali Bapak Ibu. Berdasarkan opsi yang saya lihat perhatikan. Itu harus warna hitam. Oke, udah. Nah, ada logo panah kan Bapak Ibu, ada logo panah. Nah, boleh saya buat detailnya di bagian sini. Nah, di sini ya. Di sini. Ini yang mungkin yang saya tekankan. Nah, saking detailnya di bagian sini. Nah, ini kan harusnya logo tambah ini ada sisi miring di sini kan, sisi miring di bagian sini. Nah, di situ tuh acuannya ya. Jadi bisa diperhatikan awalnya ada segitiga seperti itu. Jadi ada sisi miring segitiganya, berarti bisa aja model segitiganya, eh, model panah, sorry, model panahnya bisa aja seperti ini. Nah, bisa aja arah-arah seperti ini model panahnya gitu. Oke, itu detailnya yang membedakan banget. Biar menonjolkan kok ada jadi panah di sini ya. Nah, gitu. Oke, berarti efek nomor 5 putar, efek nomor 2 tukar warna. Nah, saya ngambil dari segitiganya ya Bapak Ibu, karena lebih enak lihatnya dari segitiganya. Putar dulu segitiganya. Saya ngambil dari segitiganya. Berarti awalnya kan ada segitiga seperti ini. Nah, berikutnya efek nomor 2 tukar jadi warna hitam. Nah, berarti kembali lagi. Berarti yang kembali lagi ke opsi dodol nomor 10. Opsi D ya, Bapak Ibu. Ada yang kurang setuju? Opsi D. Saya hanya meninjau segitiganya. D, ada yang B. Nah, oke. Yang D sama yang B boleh nih dikasih mau. Kenapa bukan B? Oh, nah, oke. Kenapa bukan B? Nah, tadi saya lihatnya cuma dari segitiganya ya, Bapak Ibu. Gini. Ini kan ada segitiga. Kurang lebih gini. Ada segitiga di sini. Gitu kan? Efek nomor 5 menukar. Menukar 90 derajat. Berarti segitiganya sekarang udah agak miring. Udah agak miring. Segitiga yang merah itu sekarang udah agak miring seperti ini. Nah, oke. Efek nomor 2 merubah warna. Efek nomor 3 dikembalikan lagi ke posisi semula. Nah, saya cuma lihatnya dari situ. Nah, dan kebetulan cuma di opsi D yang ada itu. Gitu. Nah, bagaimana kalau saya tanya nih Bapak Ibu yang milih B? Gimana pendapat Bapak Ibu yang milih opsi B? Boleh juga kita pertimbangkan B. Gimana menurut Bapak Ibu yang milih opsi B? Boleh diaktifin mic-nya, dikasih masukan Bapak Ibu. Gimana kalau opsi B? Ada komentar Bapak Ibu tentang opsi B? Halo Kak, izin Yuk. masuk. Oh ya, silakan Abi. Abi. Eh, eh, Sebelumnya pola nomor 5 sama 3 itu rotasinya harusnya 45 derajat Kak, yang Oh iya, pertama. benar benar benar. Saya salah tulis. Iya. Iya, saya salah tulis ya ya. Pas Nah, 45 derajat saling iya. meniadakan. Itu aja tadi kepikiran. Oke, Teh, Iya. lanjut.
Nah, kemudian segitiga putihnya kan bener gitu, Nah, segitiga eh, ya, miring dari atas kanan ke kiri bawah. ya. Berarti 45 derajat ke kanan Yang ini kan, jadi miring miring. gini kan. Nah, oke. eh ke kanan nggak? Itu kan ke kiri. Ke kanan. Nah, saya balikinnya, Mas Abi. Kan biasanya yang efek nomor 5 saya balikkan cara kerjanya ke sini. Di, nah, yang datanya Ya. berarti mirip. Berarti kalau ada segitiga di sini dimiringkan jadi gini kan? Oh iya, Nah, ding. Oh gitu. iya, iya. Aman? Oh iya, dimiringkan. Nah, Iya, efek betul. nomor 2 tukar warna. Oh Nah, iya, ini karena iya. kebalik ya, Kak? Oke. Nah, saya ninjonya Oke, oke. mana tahu. Nah, alasannya sederhana Bapak Ibu saya ninjonya di sana karena agak susah gambarnya, jujur aja ya, benar kan? Agak-agak nggak nampak logo panah ini. Dan itu detail banget kan, garisnya terlalu tipis gitu kalau harus dianalisis. Nah, kayaknya ada segitiga nih di tengah-tengah. Jadi saya ngambilnya dari segitiga itu. Makanya tadi opsi B benar pertimbangannya antara opsi B sama D. Cuman setelah dipikir-pikir kayaknya di opsi D nih. Gimana masukannya Bapak Ibu? Cocok? Bersepakat kita Bapak Ibu seluruhnya? Bisa? Bisa Bapak Ibu? Oke. Boleh kita lanjut ya? Oke. Thank you banget nih Mas Abi untuk pendapatnya. Boleh nanti ya rekan-rekan Bapak Ibu seluruhnya ngasih masukan. Oke, kita lanjut berikutnya. Gambarnya gede banget ya. Kalau terlalu gede juga susah lihat opsinya. Oke, kita lanjut. Nomor 11. Bisa Bapak Ibu lihat nomor 11. Oke, nah efek 3 sama 4. Efek 3 sama 4 udah tadi. 3 sama 4 yang ini ya. Nah, kita lihat dulu rotasi 90 derajat. Rotasi berarti ujung panahnya ke sini, sekarang jadi ke sini kan? Objek satu. Nah, saya buatnya dari objek satu ya Bapak Ibu. Jadi kalau dirotasi berarti rotasi 90 derajat searah jarum jam. Berarti kalau ada benda berbentuk seperti ini, kalau ada benda berbentuk seperti ini, kalau dirotasi modelnya jadi gini kan? Bisa nggak Bapak Ibu hayalkan? Saya fokus ke sini dulu. Nah, tapi boleh Bapak Ibu misalkan fokus ke garisnya ini boleh, ke garisnya ini boleh. Nah, dirotasi. Jadi otomatis ini efeknya kan. Ini bangun datar apalah kita sebutnya, bangun datar jajar kencang, bangun datar jajar kencang. Nah, lebih panjang garis di bawah. Oke, itu efek nomor 3. Efek nomor 4 itu refleksi. Ini refleksi ke garis bawah tadi kan. Berarti kalau direfleksikan ini berarti bayangannya ya masih sama kan? Untuk nomor 11 masih gini kalau direfleksikan. Masih gini bentuknya nanti, masih gini. Nah, berarti yang mungkin bukan jawaban, yang ini bukan. Yang ini juga bukan. Nah, yang ini harus lebih panjang, yang ini bukan jawaban. Nah, opsi nomor 11 antara antara A sama antara A sama C. Antara A sama C. Nah, kira-kira Bapak Ibu A atau C nih? A, D. Enggak, D enggak mungkin. Nah, berarti kita pilihnya, kita lihat dulu objek duanya, nggak apa-apa objek duanya. Objek dua, efek nomor 3, rotasi 90 derajat. Jadi saya ngalihnya gini, bulat-bulat putihnya, bulat-bulat putihnya. Kalau di rotasi 90 derajat, berarti kurang kurang lebih jadi gini nanti bulat-bulat putihnya. Jadi arah ke arah sini kan? Nah, ke arah sini bulat-bulat putihnya. Terus efek nomor 4, refleksi. Kalau direfleksikan dia, kalau direfleksikan dia ke sini, berarti bulat-bulatnya nanti modelnya agak-agak seperti ini. Maka jawabannya yang C. Bisa Bapak Ibu? Yang C jawabannya. Bisa? Sampai di sini dipahamin Bapak Ibu? Boleh juga. Banyak kalau ada ide. Karena kan kemampuan spasial kita masing-masing kan beda-beda Bapak Ibu gitu. D, D, karena ini, karena harusnya
di bagian ini jajar genjangnya. Jajar genjang yang detail ini harus ada perubahan area. Nah, mungkin karena mirip banget ya. Oh, persis ya. Persis. Oh iya ya, sama. Atau ada yang bisa merasakan perbedaan antara oh ya di sininya. Di sininya dibangun datar ininya. Nah, di sini. Di situ letak perbedaannya. Bisa yang gambar hitam. Ya, gambar hitam. Tapi ditinjau aja dari segi enamnya. Karena harus kena rotasi juga kan. Efek nomor 3 itu kena rotasi. Rotasi 90 derajat. Jadi ujungnya pasti lebih tajam ke sini. Jadi kalau dirotasi segi 5 ini, ujungnya ini pasti di sini. Jadi lebih tajam. Oke, Bapak Ibu bisa? Oke, mantap. Oke, yang ini langsung jawabannya Bapak Ibu. Langsung ketik di kolom chat kita. Apa nih? Nomor 12. Ayah, silakan Mbak. Ada tadi? Apa nih nomor 12? 42. 42. Ayo Bapak Ibu, langsung diisikan. Apa nih jawabannya? Semangat nih kita belajarnya malam ini. Nah, coba lihat. Ini kan segi 6 jadi segi 4. Ada perubahan kan? Nah, curiga nih kita di nomor 4 ini dulu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari segi 7 menjadi segi 5. Berarti dari segi 6 menjadi segi 4. Alasannya dari situ ya. Dari sininya ada pengurangan. Paham Bapak Ibu? Dari segi 7 menjadi segi 5. Udah. Apa nih jawabannya? C semua ya. Ya Bapak Ibu. C. Aman ya? Dapat ya? Efek nomor 2 pertukaran warna. Itu alasannya. Oke, thank you banget nih udah respon Bapak Ibu. Semangat banget nih ya. Kita lanjut. Yang ini. Oke, yang ini berarti fokus aja dulu kita satu objek. Tapi melihat dari gambar ada yang mengalami perubahan besar. Nah, efek nomor 2 besar kecil kan? Nah, saya fokusnya ke sini dulu objek satu ini. Ini pasti jadi objek yang besar banget. Semuanya mengalami perbesaran. Kalau kita perhatikan. Semua jadi besar nih. Oke, berarti posisinya di sebelah kanan. Oke, untuk objek satu. Untuk efek dari objek tiga, apa yang bisa kita simpulkan? Tapi objeknya yang di sebelah kanan ya. Nah, yang ini. Berarti objek nomor 3 itu eh boleh kita sebut ini refleksi apa rotasi. Nah, oke, kita bilang aja dulu refleksi. Kita bilang aja dulu refleksi. Refleksinya di sini. Oke. Jadi kalau refleksi bayangannya kan jatuhnya ke sini Bapak Ibu. Kurang lebih gini. Nah, gitu maksud saya tadi. Oke. Nah, berarti kalau kita refleksikan ini ujung dari gasing. Nah, ini kan mirip gasing nih Bapak Ibu. Ujung dari gasing, gasingnya mengalami perbesaran harusnya jadi ke atas. Gitu kan? Gasingnya harusnya jadi ke atas. Oke, aman? Efek nomor 4 untuk objek sebelah kanan. Efek nomor 4 untuk objek sebelah kanan itu rotasikan. Rotasikan 45 derajat, rotasikan 45 derajat. Berarti yang gasingnya harus ke atas, harusnya condong ke kanan. Berarti hanya di opsi A yang agak condong ke kanan sama di E. Gitu kan? Tapi kenapa bukan bentar. Nah, yang pasti bukan jawaban A. Kenapa? Harus ada yang kecil sama yang besar. Ini pasti bukan jawaban. Maka jawabannya ada di opsi E. Bisa diperhatikan ujung gasingnya. Jadi saya ninjaunya objek satu berdasarkan ujung gasingnya dulu gitu. Aman Bapak Ibu? Bukan B, bukan B. E nomor 13. Boleh tinjauannya dari manapun gitu. Tapi udah pasti harusnya dari awal udah kita eliminasi aja opsi ini, eliminasi opsi ini, eliminasi opsi A. Udah pasti tereliminasi itu. Gitu. Bisa Bapak Ibu? Jadi fokus pada satu objek aja ya. Bisa diperhatikan untuk nomor 13 ini? Boleh dilanjut? Ada yang mau dikomentarin?
Atau terlalu cepat? Kalau terlalu cepat boleh ya, Bapak Ibu. Wah, oke. Bentar, saya baca dulu nih. Aman? Bukannya rotasi. Bukannya rotasi semula. Bentar, bukannya rotasi kembali ke... bukan, Bu, bukan. Rotasinya enggak, rotasi nomor 4 itu rotasi 45 derajat, Bu. Bukan kembali ke semula ya. Aman, Bu Arya? Bisa ya, Bu Arya? Oke. Oke, siap. Kita lanjut. Semangat nih Bapak Ibu. Wah, mudah-mudahan skor di bagian TKA-nya tinggi ya. Nah, yang ini udah kita prosesnya balikin aja. Kita balikin aja proses cara kerjanya dibalik. Dari 245 semuanya dibalik ya. Ambil tinjauan satu objek. Misalkan objek objek segitiga aja. Nah, kalau efek nomor 2 itu tadi rotasi. Nah, itu yang dapat kita dari simpulan, bukan refleksi itu. Nah, awalnya di sini, sekarang bintangnya di sini. Berarti rotasi 90 derajat, kurang lebih kayaknya 90 derajat searah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam, sorry. Berarti kalau di rotasi ini, berarti paling gini, di rotasi 90 derajat, bintang-bintang segitiganya jadi di sini. Oke. Efek nomor 4 yang paling kanan itu dari gede jadi kecil. Jadi kita harus nyari gambar segitiga yang kecil, bukan yang gede. Tapi lihat dulu efek nomor 4 ya. Efek nomor 5 kan hanya merotasi, tidak merubah. Berarti kalau ada masih segitiga kanan yang gede itu pasti bukan jawaban. Paling gitu. Oh, ini bukan jawaban. Ini bukan jawaban. Ini bukan jawaban. Berarti pilihannya antara CD gitu. Terus kalau udah dirotasi ya Bapak Ibu tadi. Nomor 5 itu tukar warna. Yang di dalam harus hitam. Bah, kayaknya kurang nggak ada nih. Nomor 5 ini tukar warna. Jadi condong ke opsi A. Jadi condong ke opsi A kan? Coba-coba kita ambil objek yang lain. Jadi condong ke opsi A dia nomor 14 ini. Nah, coba kita ambil objek yang kanan. Objek yang kanan. Efek nomor 2 berarti rotasi 90 derajat ke searah jarum jam. Oke, berarti efek nomor 2. Efek nomor 4 diperbesar. Oke, diperbesar semua objek sebelah kanan ini. Efek nomor 5 rotasi tadi 90 derajat ke bawah ke kanan, ini 90 derajat ke kiri. Kembali lagi ke awal. Tak ada perubahan warna kan Bapak Ibu? Efek dari ada ada yang hitam jadi putih, yang hitam. Nah, benar opsi A. Jadi A jawabannya ya, Bapak Ibu. Ada yang mau dikomentarin dulu? A jawabannya. Cuman tadi saya nggak ngahnya harusnya segitiganya yang ini jadi hitam. Cuman di antara dua pilihan ini nggak ada yang segitiganya hitam. Makanya saya lompat ke objek satu lagi. Oke, ada masukan Bapak Ibu? Ada masukan? Nggak, opsi A itu Bapak Ibu. Harusnya tadi milih ini. Nah, harusnya kan ada pertukaran warna. Yang efek nomor 4 ini, lihat. eh yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Gitu. Berarti yang di dalam sini itu harus warna hitam. Dan hanya ada di opsi kan? Nah, tadi saya bilang efek nomor empatnya, nah kan kita harus milih opsi, mau nggak mau. Ya udahlah, kita pilihkan aja lah yang paling condong. Makanya jadinya tinjauannya jadi dua objek. Ada yang mau mengomentari Bapak Ibu? Iya, harusnya ukurannya berubah. Benar, benar Mas. Cuman berdasarkan opsi yang mengalami perubahan, itu di C sama D. Ya kan? Ya kan, Mas? Sudah benar. Ah, iya, karena
waktu kita kerjakan ada pertukaran, maka kotaknya ini harus berwarna putih terakhir karena ada pertukaran warna efek nomor 5. Oke, jadi yang warnanya kotaknya masih belum mengalami perubahan, maka udah pasti salah gitu. Ternyata lebih mudah ninjonya dari kotak kiri. Gitu tadi. Oke, bisa? Pelan-pelan nih kita buatnya. Iya benar, pertukaran opsinya. Nah, tadi saya mulainya dari yang objek 3. Kita lanjut. Nomor 8. Oke, bisa diperhatikan nih Bapak Ibu. Masih sama nih. Nomor 8. Ada idenya Bapak Ibu? Nomor 8 ini, nomor 15. Nomor 8. Nomor 15. 215. Nah, langsung Bapak Ibu. Coba dijawab. Apa jawabannya? Nomor 15. Ayo, langsung di kolom komentar Bapak Ibu. Kira-kira apa jawabannya ini? 215. Nah, boleh saya kasih clue-nya ya. Pakai yang ini dulu nih. Nah, pakai dari sini. Ini agak-agak janggal nih. Efek nomor 2, tukar warna. Berarti si kotak harus putih. Sisanya jadi hitam. Nah, mirip-mirip semua. Efek nomor 1, refleksi. Efek nomor 5, rotasi ke agak bawah. Oke, jawabannya apa? Ini ya, Bapak Ibu. Nomor 15. Dodol kan? Iya, sip. Dodol. Keren kamu, Mas Dani. Mantap. Ada yang lain Bapak Ibu yang mau ngomentarin? Ada? Ada yang mau dikomentarin Bapak Ibu? Aman semua? Bisa kita lanjut? Bukan C. Oke. Nah, oke boleh kita bahas sedikit. Gini, kalau alur berpikir saya Bapak Ibu, boleh dikasih nanti masukan ya. Yang ini kan arahnya tadi saya buat acuan. Nah, nomor dua itu hanya menukar warna. Berarti yang putih yang putih ini semua jadi hitam. Nah, oke. Asumsikanlah seperti pada opsi rata-rata bentuknya. Nomor satu itu refleksi. Nah, ini refleksi ke bawah. Kalau direfleksikan panahnya ke atas, ini kayak cuman cerminnya di sini. Ini kayak refleksi cerminnya di sini. Berarti kalau kita refleksikan ini, ya kan? Berarti eh, puntungannya ini kurang lebih jadi di sini. Nah, kurang lebih jadi di sini. Ini tadi. Efek nomor 5 itu rotasi 45 derajat searah jarum jam. Berarti puntungannya sekarang agak mutar ke bawah sini gitu. Nah, ke arah bawah sini. Nah, cuman ini ada dua nih. Ada dua benar. Ada dua antara A sama D. Antara A sama D. Bentar. Iya, maaf harus saya revisi ya Bapak Ibu. Jawabannya adalah opsi yang A. Setuju nggak? Karena nggak ada mengalami perubahan kan? Bukan makin kecil dia kan? Iya, nggak makin kecil dia. Jawabannya A, maaf. Jawabannya ini A. Karena nggak ada mengalami perubahan rupanya. Bukan C. Oh ya, bukan C. Saya ninjaunya dari situ. Mirip banget ya. Hanya segi ukuran. Ada nggak mengalami perubahan ukuran? Kayaknya nggak ada ya, Bapak Ibu. Di gambarnya makin kecil Kak. Efek nomor 5. Oh iya benar-benar. Oh iya ya. Oke, nomor 5. Thank you, thank you. Udah benar tadi gitu lah ya. Oke, kalau saya nomor 1. Iya ya. Thank you Mas Dani. Oke, boleh sambil minum Bapak Ibu. Udah mulai dapat kan pola pola pengerjaannya Bapak Ibu. Mulai dapat gambaran pengerjaannya. Karena kalau diteorikan juga agak-agak susah kalau kita teorikan langsung gitu.
Jadi lebih ke arah tingkatkan aja kemampuan spasialnya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut nomor 16. Nomor 16. Nah, nomor 16 ambil satu tinjauan opsi. Nah, ingat ya, nomor satu ini ada refleksi di sini. Nah, berarti kalau kita ambil yang kanan ini, berarti tukar. Nah, kalau ditukar berarti panahnya ke sana, dilanjut dengan refleksi. Oh, berarti panahnya sekarang ke arah kiri. Oke, berikutnya efek nomor 2 itu perubahan warna. Berarti panahnya full hitam, tapi posisinya sudah di kanan. Oke, berarti yang pasti bukan jawaban, ini bukan karena arahnya harus ke kiri. Nah, antara B sama D. Persis banget ya, B sama D ya. Gak ada bedanya. Oke, berarti kita tinjau lagi yang ini. Yang ini. Berarti posisinya di sebelah kiri. Efek nomor 2 ini jadi bening. Yang gasingnya jadi warna putih. Enggak, efek nomor 2 apel kok. Apel putih jadi hitam. Efek nomor 2 berarti kotaknya yang hitam. Kotaknya yang hitam. Nomor 16. Kotaknya yang hitam. Berarti ini bukan jawaban. Kalau kotaknya yang hitam. Habis itu. Habis itu efek nomor 4. Lupa tadi sama kayak efek nomor 4. Efek nomor 4 itu refleksi kan Bapak Ibu. Refleksikan. Kalau Petri ini direfleksikan, berarti ini jawabannya. Berarti panah ini kalau direfleksikan kembali lagi ke sini. Jawabannya yang A. Angka terakhirnya saya nggak buatkan tadi Bapak Ibu. Jawabannya yang A. Oke, bisa Bapak Ibu semua? Bisa? Ada pertanyaan sejauh ini? Ya benar, Mas Yazid. Thank you. Oke, ada yang mau diulang? Bapak Ibu semua, ada yang mau kita ulang? Kita lanjut aja ya. Nomor 17. Nomor 17. Oke, nomor 17. Coba diperhatikan. Nomor 17 masih aman lah ya Bapak Ibu. Nomor 17 masih enak nih. Nah, kita ngerjainnya lompat-lompat atau berurutan nih Bapak Ibu? Gimana menurut Bapak Ibu semua? Ada lumayan nih, sekitar 50 soal. Kita ngerjainnya apa lompat-lompat nih mending Bapak Ibu? Urutan. Oh, siap-siap. Urutan aja ya. Nomor 17 seperti nah karena back kembali ke dasar lagi 1, 2, 5. Nah, perhatikan. Dari segi 5 menjadi segi 4. Dari segi 4 menjadi segitiga. Ini segitiga nih hitungannya Bapak Ibu. Ini segi 4. Oke, ini segi 4. Jadi, nah ini yang miring ini dihitung satu sisi. Berarti 3 sisi dari 4 sisi jadi 3 sisi. Dari 5 sisi menjadi 4 sisi. Efek nomor 1 itu pengurangan sisi. Oke, berarti yang satu berarti berkurang satu ya. 1, 2, 3. Dari 7 berarti jadi segi 6. Aman. Yang di dalam 1, 2, 3, 4 dari 8 harusnya menjadi segi 7. Ah, pas panah-panah itu segi 7 itu ya Bapak Ibu. Itu efek nomor 1. Efek nomor 2. Efek nomor 2 tinggal tukar warna berarti panah putih di dalam harus putih. Yang pasti nomor 5 pertukaran warna enggak ya. Jadi kalau hitamnya masih kalau di tengah di tengahnya itu masih hitam bukan jawaban. Nah, berikutnya panahnya harus ke sebelah kiri efek nomor 5 refleksi. Berarti nomor 17 itu bola. Bisa? Nah, versi lebih enak nih. BB. Nah, udah pada bisa nih Bapak Ibu. Thank you banget lah. Next, nomor yang ini lagi.
Nomor yang ini, nomor 18. Bisa semua lihat Bapak Ibu, efek yang dipakai 2 sama 5. 2 sama 5 ini, nah yang nomor 5 ini ternyata yang sebelah ini penjumlahan sisi, jadi sisinya bertambah. Nah berarti dari sini gini, nomor 5 itu penjumlahan sisi, nomor 2 dulu. Nomor 2 itu pertukaran isi. Nomor 2 pertukaran isi. Oke, nomor 2 pertukaran isi. Berarti kalau saya anggap, nah ini kan titik sudutnya di sini Bapak Ibu. Nah ini nah, nah yang ini nih, berdasarkan gambar. Nah kalau dia kena efek nomor 5, berarti ada penambahan sisinya kan dari segi 5 menjadi segi 6. Nah, karena cuma satu titik sudutnya satu sisi nih. Harusnya dua sisi, tapi berdasarkan opsi kan gak ada yang dua sisi, tiga sisi minimal kan. Berarti asumsikan aja objek kiri itu jadi tiga sisi. Jadi bentuknya pasti segitiga. Jadi pilihannya antara A sama C untuk segitiganya, tapi kupu-kupu di dalam. Nah, efek nomor 5 mengecilkan yang di tengahnya. Berarti kupu-kupunya ini harus makin kecil. Nah, berarti jawabannya yang A. Karena kupu-kupunya di sini masih tetap besar dan pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan. Efek nomor 5 itu mengurangi sisi cupnya dan mengecilkan sisi yang di dalamnya. Boleh langsung dari situ tinjauannya ya Bapak Ibu. Mantap, udah mulai dapat nih. Oke, nomor 10. Nomor 10 nih. Nomor 10. Nomor 10, nomor 19. 19. Efek nomor 3, refleksi, tukar warna. Efek nomor 2 beda-beda. Efek nomor satu, efek nomor satu ini ada situasional Bapak Ibu. Ada juga gini, mungkin kepikiran, ah ini kayaknya tukar tempat nih antara tanda seru dengan gelas kimia ini. Tapi boleh juga kalau saya bilang gini, refleksi juga bisa kan? Nah, kayaknya refleksi aja ini kita anggap. Jadi nomor satu itu refleksi. Berarti kalau direfleksikan nomor 19 itu kalau direfleksikan. Berarti kalau direfleksikan saya ambil satu objek ya Bapak Ibu, yang ini. Objek paling kiri misalkan. Nah, efek nomor satu berarti itu nanti paling kanan, tapi direfleksikan. Jadi kalau direfleksikan berarti modelnya jadi gini. Nah, jadi gini kalau direfleksikan. Nah, ini berbayang. Jadi bayangannya sebelah sini gitu. Efek nomor satu. Lanjut, efek nomor dua, dia un- kan posisinya sekarang bukan di, nah ingat yang satu berarti menjadi tiga sekarang kan posisinya. Nah, tinjau nomor tiga, efek nomor dua. Nah, nomor tiga ini. Nah, ke sini. Oh, ini kan rotasi searah jarum jam 90 90 derajat. Nah, berarti 90 derajat kalau dirotasi, berarti modelnya jadi seperti ini kali Bapak Ibu. Nah, yang ini. Model-model gini. Nah, gini. Nah, oke. Berikutnya, efek nomor tiga. Efek nomor tiga, ini refleksi. Refleksi lagi ke sebelah sini. Maka kalau kita refleksikan ini, berarti bayangannya mungkin jadi gini. Berarti jadi ke sana, segitiganya ke sini. Nah, ada kira-kira yang dapat opsi seperti itu Bapak Ibu? Oh sorry, sorry. Nomor tiga ini warnanya harus putih. Warnanya harus putih karena yang ini, yang panah ini, bentar ya, saya baca dulu Bapak Ibu. Sab nomor tiga, yang paling kanan itu jadi yang paling kiri. Yang paling kanan itu jadi yang paling kiri, hitamnya hilang. Berarti jawabannya nomor 19 bola. Jadi gitu. Bisa Bapak Ibu? Bisa dapat temponya? Jadi kita hanya tinjau satu objek gitu. Kalau kurang meyakinkan, objek yang lain lagi gitu. Aman, lanjut. Thank you, Devin. Oke, untuk tipsnya sama triknya gini, simpulkan aja ya Bapak Ibu. Ambil secari kertas,
Bapak Ibu sendirilah yang meringkaskan. Karena kan kalau diteorikan model gini kan agak susah seperti saya bilang tadi. Kalau diteorikan agak susah. Jadi langsung mending kita praktek. Nah, menurut kemampuan spasial Bapak Ibu biasanya nyamannya di mana? Ditulis aja di secari kertas. Itulah simpulannya. Oke? Nah, kita ulangi lagi. Oke, berarti proses kerjanya semua dibalik, aturannya dibalik. 4 2 1 memainnya ya, Bapak Ibu. 4 2 1. Nah, mungkin saya ninjonya dari sini dulu. Panah-panah ini kayaknya enak nih kalau dari panah-panah ini. Oke, efek nomor 4 untuk objek kanan, panahnya rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau dirotasi 90 derajat ya berarti panahnya ini jadi seperti ini. Nah, panahnya jadi seperti ini. Sem- Sorry, 45 derajat. Berarti panahnya seperti ini. Garisnya itu jadi agak-agak seperti ini. Garis yang ini. Nah, oke. Bisa. Berikutnya, efek nomor 2 dia makin kecil. Efek nomor 2 dia makin kecil. Efek nomor 1 tidak ada mengecilkan kan? Efek nomor 2 yang karena ini yang paling gede berarti awalnya dia kecil. Awalnya dia kecil. Berarti yang pasti bukan jawaban untuk ini. Kalau dia masih besar itu bukan jawaban gitu. Udah, langsung C. Bisa Bapak Ibu? Kalau dia masih besar itu bukan jawaban. Gitu. Aman? Aman Bapak Ibu? Iya, 45. Tapi karena kita balik prosesnya berlawanan arah jarum jam. Bisa Bapak Ibu semua? Dapat didapat intisari aturannya? Bisa? Bisa ya Bapak Ibu semua? Aman? Oke? Wah, bisa lanjut. Thank you, Devin. Oke, kita lanjut nih berikutnya. Kita balik lagi nih ya, Bapak Ibu sekali lagi aturan mainnya kita balik. Nah, kita balik 5 3 2 5 3 2 5. Oke, nomor 5 bebeknya gendutan. Oh, berarti si ini itu yang kayak tetesan air. Nah, saya ngailinnya tetesan air ya Bapak Ibu. Yang kayak tetesan air ini awalnya berarti kecil. Oke, jadi awalnya tetesan air ini kecil. Ini enggak jawaban ini, gitu. Efek nomor 3, tapi posisinya harus di kiri ya. Karena saya udah menjalankan efek nomor 5. Tetesan airnya harusnya udah di kiri. Nah, efek nomor 3, perhatikan ujung tetesan airnya ya. Efek nomor 3, bagi objek yang di sebelah kiri, itu rotasinya 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti mau nggak mau nanti ini gambar efek nomor 2-nya, tetesan airnya ujungnya di sini. Ujungnya di sini. Oke, efek nomor 3. Nah, efek nomor 2 kan perubahan warna. Berarti yang enggak ya udah jawabannya yang A. Karena efek nomor 2 menukar. Harusnya antara A sama E. Cuman karena tetesan A mengalami perubahan warna efek nomor 2 itulah jawabannya. Bisa sampai di sini Bapak Ibu? Bisa? Dapat? Siap. Oke, udah makin seru nih. Nah, ini lagi masih sama. Nah, Bapak Ibu lah dulu. Kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu? Nomor 22. Langsung. Nomor 22. Langsung dibalik ya Bapak Ibu aturannya. Semuanya cara kerjanya dibalik. Itu aja simpulannya. Nah, efek nomor 4 ada mengalami pengurangan. Kira-kira apa Bapak Ibu? Dari segi 7, 1 2 3 menjadi segi 5. Kurang 2 cupnya. Ada yang udah dapat Bapak Ibu? Nomor 22 penambahan. Nah, pengurangan. Penambahan. Ya benar, benar. Penambahan, pengurangan. Saya, karena harusnya bacanya dari kanan ke kiri ya. Oke, dari 5 ke 7 penambahan. Nomor 4. Nah, masih sama semua bentukannya. Apa kira-kira Bapak Ibu jawabannya? Jawaban yang tepat untuk soal nomor 22. Ayo, boleh.
Efek nomor tiga, ah, nah ujung tetesan air, berarti wih, rotasi 180. Tapi karena prosesnya dibalik, berarti rotasi 180 melawan searah jarum jam. Oke, apa nih Bapak Ibu kira-kira? Ada yang udah jawab? Dodol nomor 22. 22 dodol. Ah, Oke, love-nya harusnya di atas. Oh. Oke, yang lain saya tunggu nih jawaban dari Bapak Ibu semua. Dodol, dodol. Oke, Elsa dodol. Oke, benar ya Bapak Ibu, dodol 22 dodol. Oke, pada bisa kan Bapak Ibu semua? Pada bisa? Ada yang perlu dijelaskan dari nomor 22 ini? Aman ya? Kalau untuk satu objek, aman saya rasa. Kali Bapak Ibu. Bisa? Bisa Bapak Ibu? Oke. Nah, kita lanjut nih. Nah, biar agak seru dua objek dulu. Oke, kita lihat nomor 23. Nomor 23. 152. Wah, banyak banget nih 152. Ambil satu objek. Objek mana lah yang paling enak? Yang objek ini aja lah. Beda ukuran. Oke, dari jawaban ada perbedaan ukuran. Berarti efek nomor 2 kepake. Gitu kan? Oke, kita lihat dulu. Berarti kalau kepake efek nomor 2 yang pasti bukan jawaban kalau panah-panahnya masih gede. Gitu kan? Kalau panah-panahnya masih gede, kayaknya nggak bisa jadi jawaban itu. Berarti bukan jawaban, bukan jawaban, bukan jawaban. Gitu. Oke, kita mulai dari proses nomor satu. Nomor satu, yang kiri itu gini, ambil sisi seperti ini, jadinya seperti ini. Itu berarti kayaknya rotasi 45 derajat ya. Berarti efek nomor satu, rotasi 45 derajat untuk objek kiri. Objek kiri ya. Nomor 5, nomor 5 pengurangan. Dari segi 6 menjadi segi 5. Berarti dari 2 menjadi satu. Nah, love itu dihitung dua sisi. Satu sisi, dua sisi. Makanya jadi lingkarannya efek nomor 5. Oke. Efek nomor 2 tadi mengecilkan. Efek nomor 2, efek nomor 2 sorry. Efek nomor 2 tadi harusnya di sebelah kanan makin kecil. Bener ya? Di sebelah kanan makin kecil. Berarti pilihan kita antara ini sama ini. Nah, ini pasti bukan jawaban karena dua-duanya gede kan? Maka jawabannya cantik. Bisa Bapak Ibu setuju? Nah, kenapa nih yang E? Efek nomor 2 kecil jadi besar, besar jadi kecil. Yang E dua-duanya besar. Gimana Bapak Ibu? Bentar. Ini harusnya kok jadi sama. Oke, ya jawabannya yang B. Sorry, yang B. Jawabannya yang B. Saya tadi salahnya di sana. Harusnya ini mengalami harus beda ukuran. Ini kecil. Yang B juga kurang tepat. Ada nggak bisa Bapak Ibu perhatikan? Ini ukurannya bisa dianggap membesar nggak untuk yang B? Membesar, membesar. Sama ya secara ukuran kan? Nah, oh iya antara ini saya condong C, Bapak Ibu. Yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil. Gimana pendapat Bapak Ibu? Besar kecil. Eh, benar juga. Besar kecil. Coba kita hapus dulu. Ini besar banget. Ini kecil banget. Oke. Oke, kita ulang dulu ya Bapak Ibu. Kita ulangin nomor satu rotasi 45 ya. Rotasi 45 berarti panahnya ke arah sini.
Oke, efek nomor 5 di dalamnya itu silofnya itu jadi lingkaran. Itu efek nomor 5. Efek nomor 2 menukar yang harusnya panahnya di gede berarti panahnya kecil. Panahnya kecil. Sorry 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 nih. Sorry. Rotasinya dulu saya pertimbangkan ya. Oh, ya benar, rotasi 90 ke bawah, yang dua sisi menjadi satu sisi. Gitu ya. Itu efeknya, efek nomor 5 itu nggak ada perubahan warna. Cuman perubahannya di sisinya. Yang di sebelah kanan ini, sisi luarnya berubah. Dari segi 1, 2, 3, 4, dari segi 8 harusnya jadi segi 7. Harusnya dari segi 7. Bentar dong. Eh, 2, 3. Segi 7. Berarti dapatlah satu. Oke. Coba kita tinjau yang kanan sekarang Bapak Ibu. Kita tinjau yang kanan. Nah, segi ukuran ini gede, ini kecil ya. Ya benar, ini harusnya kecil. Berapa pas? Iya, ini harusnya kecil. Berarti kalau kita buat pilihannya masih sama. Nah, ini mengecil hitungannya ya. Kita deal ya, ini mengecil. Oke. Berikutnya yang ini, yang di sebelah kanan ini, yang di sebelah kanan. Kakak saya ganti dulu warnanya agak-agak soft sedikit lah warna biru ya. Yang ini, yang biru ini efek nomor 1 dia rotasi 90. Berarti N model huruf N-nya yang awalnya model huruf N-nya yang awalnya gini, kalau dirotasi 90 mungkin model-model gini lah huruf N-nya. Saya ngayalinnya gitu. Bisa ya Bapak Ibu? Oke. Itu efek nomor 1, efek nomor 5. Tapi posisinya sekarang masih tetap di kanan. Efek nomor 5 segi luarnya jadi di 2. Makanya jadi love. Efek nomor 2 dia langsung pindah ke sebelah kiri. Tapi mengalami perbesaran. Iya benar. Pas pas. Thank you Bapak Ibu. Bantuannya pas. Saya setuju yang bagian situ. Tapi coba perhatikan harusnya model huruf N-nya, model huruf N-nya, model huruf N nomor 23 agak-agak ke bawah gini kan model huruf N-nya. Nah, bermasalah juga nih di dalam huruf N-nya. Gimana nih kira-kira Bapak Ibu? Kalau huruf N saya setuju yang ini. Antara opsi B sama C untuk model huruf N-nya. Saya ngayalinya huruf N. Tapi dari segi objek, saya nggak setuju di ini nggak mengalami perbesaran. Baiklah, kalau harus milih kita milih E aja ya Bapak Ibu. Karena terlalu detail itu kalau sampai ke dalam sini. Gitu aja alasannya. Oke, boleh dilanjut? Ntar dulu nih, saya tanya Bapak Ibu semua. Boleh dilanjut? Aman Bapak Ibu? Jadi kalau harus milih ya kita milih E aja. Kalau harus dicari bentuk-bentuk yang kecil ini kan agak runyam juga kalau pada saat sesi tes. Boleh dilanjut Bapak Ibu? Boleh? Boleh? Oke, nomor 24. Nomor 24 kita balik semua cara kerjanya ya. Kita balik semua cara kerjanya. Kita kurangin dulu ukurannya nih, gede banget. Oke, masih belum kelihatan. Oke, sip. Gini, nomor 24. Nah, nomor 24 ini Bapak Ibu. Nomor 24. Eh, kita ambil satu objek. Biasanya lebih enak yang objek tengah aja dulu kita tinjau ya. Objek tengah. Objek tengah aja kita tinjau. Ambil satu objek. Saya ngambilnya objek tengah. Efek nomor 5 rotasi 180 itu ya.
rotasi 180. Arah panahnya lihat. Berarti kalau di rotasi 180, loftnya jadi tegak. Efek nomor satu, loftnya tetap tegak gitu kan. Pokoknya love-nya jadi tegak. Berarti ini pasti bukan jawaban. Cuman itu yang bisa kita pastikan. Ini bukan jawaban. Gitu. Oke. Berikutnya. Berikutnya yang ini. Kita ambil objek paling kanan. Objek paling kanan ini. Cara kerjanya dibalik ya. Ini berarti rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau di rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti model segitiganya jadi seperti ini, ya kan? Bintangnya agak-agak di sini gitu. Bintangnya agak di sini. Oke. Itu efek nomor 5. Efek nomor satu kan kita pakai pencerminan modelnya. Berarti kalau dicerminkan, kalau dicerminkan, cerminnya prosesnya ke arah sana ya Bapak Ibu. Efek nomor satu, paling kanan lah dia. Paling kanan. Berarti kalau dicerminkan, bentar. Efek nomor 5 tadi rotasi 90 derajat. Kalau dicerminkan opsi opsi yang ini. Opsi yang E. Gimana Bapak Ibu? Cocok? Opsi yang E. Iya. Oke, kita baca dulu nih. Warnanya tukar, Kak. Yang mana nih warnanya tukar? Harusnya segitiganya bintangnya putih, love-nya warna putih. Ini bukan jawaban. Ah, ya benar juga. Cocok, Bapak Ibu? Yang mau dikomentari dulu nih dari gambar ini. Nah, harus pakai dua objek ya. Oke, nggak ada perbesaran kan? Bisa? 5 rotasi perubahan warna. 5 rotasi perubahan warna. Perubahan warna ya. Oke, aman ya Bapak Ibu? Oke, kita lanjut nih. Soal berikutnya. Ah, ini lebih mudah lagi lah ini. Oke, kalau diperhatikan ini 1 sama 4 bisa dilihat ini kayak pencerminan. Cuman tukar yang hitam jadi putih, putih jadi hitam. Oke, nomor 25 ini. Oke, berarti kalau direfleksikan ambil satu objek. Kalau direfleksikan misalkan yang objek satu ini, oke. Berarti modelnya kalau direfleksikan ya terhadap garis mendatar seperti ini, berarti kurang lebih nanti jadi seperti ini dia arah panahnya kan. Cuman yang panahnya jadi putih. Panahnya sekarang jadi putih. Posisinya di paling kanan. Posisinya di paling kanan. Berarti bukan ini jawaban. Oke. Posisinya di paling kanan. Efek nomor 4 rotasi 180 derajat. 180 derajat. Oke, rotasi 180 derajat. Berarti kalau kita rotasi 180 derajat ini panahnya ke arah mana nih? Ke arah atas ya jadinya. Berarti jawaban nomor 25 cantik. Bisa Bapak Ibu? Nah, kalau yang ini enak nih. Kalau nggak dibalik. Tapi pada dasarnya mau dibalik sama enggak, cuman habit aja ya. Habit aja yang membedakan. Nah, udah pada bisa nih semua. Cek, gimana nih, Mas Dani, Mas Arya? Aman? Refleksinya nih diperhatikan. Refleksinya ada perubahan yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih. Tukar warna. Bisa sampai di sini? Bisa? Bisa diulang, bisa. Oke, kita ulangin ya. Gini, kita fokus dulu tinjauan satu objek. Yang ini dulu kita tinjau. Nah, berarti dia pasti ngikut pola yang ini kan? Pola yang ini. Nah, jadi kalau ini objek kiri dengan kiri. Nah, sekarang ini sekotak ini kayak seolah-olah direfleksikan. Berarti direfleksi garis mendatar ya, garis vertikal. Nah, berarti kalau saya refleksikan ini, berarti modelnya kalau direfleksikan
Berarti modelnya jadi seperti ini nanti. Nah, kurang lebih gini. Kalau direfleksikan. Tapi posisinya udah paling kanan. Makanya ini nggak mungkin jawaban. Ini pun nggak mungkin jawaban. Gitu. Aman? Nah, berarti tinggal milih A sampai C kan? Nah, itu efek nomor satu masih. Efek nomor empat untuk objek yang ini dilanjutkan dengan nomor empat. Ini rotasi 180 derajat. Coba diperhatikan hitamnya itu. Nah, sekarang jadi ke sini kan? Nah, rotasi 180 derajat. Nah, kalau ini diputar 180 derajat berarti model panahnya udah model seperti ini kan? Nah, arah putarnya searah jarum jam. Berarti arah putarannya bisa aja seperti ini. Nah, kalau diputar 180 derajat. Gitu garis hayalnya. Bisa? Arya? Dapat ya? Jadi pakai satu objek ternyata langsung dapat. Aman? Oke, sip. Oke, nomor 26. Kita lanjut. Mungkin bisa digedein kali ini. Ah, pas cocok. Oke, nomor 26. Em, Coba dilihat efek nomor 2 tukar warna. Berarti kalau ada segitiga putih bukan jawaban. Ya kan? Nomor 2. Nomor 4 itu refleksi vertikal untuk objek satu. Refleksi horizontal untuk objek 2. Oke, kita pakai yang mana dulu nih objeknya? Oke, bentar. Yang mana yang pasti bukan jawaban masih ada nggak? Nomor 2 tukar warna. Berarti yang ini semua sama ya. Kita mulai dari sini lagi. Itu aja nanti kita ulang-ulang malam ini. Oke, udah ada yang jawab nih kali. C. Oke, nomor 26 C. Boleh sambil latihan bersama nih. Oke, kalau kita perhatikan. Oke, efek nomor 2 hanya pertukaran warna. Berarti segitiganya jadi putih. Ya, oh ini bukan jawaban juga ini. Ini bukan jawaban juga. Berarti pilihannya antara A sama D. Oke. Efek nomor 4 karena objek satu berarti kalau direfleksikan dia berarti ke garis mendatar seperti ini segitiganya nanti di sini. Modelnya nanti segitiganya di sini, bintangnya itu di sini. Kalau direfleksikan, kira-kira objek mana yang paling mendekati? Objek dodol nomor 26. Bisa Bapak Ibu? Efek nomor 2 tidak menukar posisi kan? Bentar. Efek nomor 2 tidak menukar posisi. Tapi di gambar semua tertukar. Hmm. Efek nomor 4, efek nomor 4 refleksi masing-masing. Kayaknya kurang cocok juga itu. Gimana Bapak Ibu pendapatnya? Saya juga baru lihat nih. Aman ya? Jadi karena semuanya ditukar, saya ngambilnya dari refleksi mendatar aja ya. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Diperhatikan ini? Bisa? Aman ya? Oke? Oke. Kita lanjut. Nomor 20. Nomor 27. Oke, nomor 27. Sekarang jadi ke sini. Berarti kalau dipertimbangkan itu rotasi 90. Ya kan? Kira-kira rotasi 90 lah itu. Oke. Manakah yang pasti di antara ini? Efek yang ada rotasi 90 kalau nggak objek satu, objek tiga, satu tiga. Oke, satu tiga sama empat, empat puluh lima derajat doang. Berarti pilihannya yang ada opsi satu sama opsi tiga.
Opsi satu sama opsi tiga. Oke. Sekarang kalau diperhatikan lagi arah rotasinya sekarang dari ke bawah sorry, dari bawah berarti rotasi 45 derajat. Berarti rotasi 45 derajat yang pakai yaitu nomor 4 ya. Nomor 4 ini pakai rotasi 45 derajat untuk objek sebelah kanannya. Perhatikan aja Bapak Ibu. Rotasi hasilnya supaya gini, berarti ya pilihannya D, rotasi 45 derajat. Bisa? Aman sampai di sini? Arah rotasinya aja diperhatikan. Nah, jadi seleksi opsi aja ya. Mau harusnya ini bisa sih. Ini arahnya ke sini, sekarang jadi ke sini. Kayaknya nomor berarti rotasi 90 derajat lah kita anggap. Pas nomor 3 masuk kan? Nomor satu pun bisa dianggap demikian. Arahnya ke sini, bayangannya sekarang rada-rada ke sini. Atau ya benar, bayangannya ke sini. Anggaplah 45 derajat juga itu. Sama-sama 45 derajat tapi arah rotasi mirip. Oke, satu tiga. Nah, efek nomor 2 sama nomor empatnya yang membedakan. Nggak pasti bukan nomor 2 gitu. Gimana Bapak Ibu? Langsung didapat intisarinya? Nomor 3 arah ke kiri. Oke, bisa Bapak Ibu semua? Bisa? Oke, aman? Aman? Oke, Sarisa. Thank you Mbak. Oke, kita lanjut lagi nih. Minimal dapatlah 30 nomor ya. Sebagai latihan dasar. Nomor 30. Nah, boleh nih saya serahkan ke Bapak Ibu dulu nih. Oke, nomor 30 Bapak Ibu silahkan dicoba. Nomor 30. Oke, boleh sambil minum ya Bapak Ibu. Nomor 30 silakan. Kira-kira apa nih? Ya sorry, nomor 30. Nomor 28. 28. Apa nih jawaban nomor 28 Bapak Ibu? Ambil satu objek aja. Hmm. Ada yang mau ngomentarin dulu nih nomor 30 ini? Eh, nomor 28. Eh, wah hilang semua warnanya. Oke, 135. Satu refleksi, tiga memutihkan yang hitam sama refleksi memutihkan ya bisa jadi ya. Oke, yang lain Bapak Ibu? C nomor 28 C. Oke, sip. Kita ambil aja dulu satu objek. Berarti gini, kalau saya ambil yang ini ya, kalau saya ambil yang ini, arah panahnya ke sini ya. Efek nomor satu, saya bilang tadi seolah-olah refleks ya, Bapak Ibu. Berarti harusnya ini paling kiri. Ini posisinya sekarang efek nomor satu dia paling kiri. Udah di sini posisinya di sebelah kiri. Refleksi kan? E- Efek nomor tiga ini pun seolah-olah seperti refleksi Bapak Ibu. Berarti balik lagi dia paling kanan, gitu kan? Nah, efek nomor 5 ini pertukaran warna atau penghilangan warna. Ini nih, padahal sebelumnya kita sebut ini pertukaran warna kan? Nah, berarti kita isikan aja, berarti dia jadi bagian yang berisi. Bagian yang berisi. Nah, di sini dia bagian yang berisi, berarti antara B sama C. Cuman perhatikan kalau di yang paling kanan ini dia mengalami rotasi sekaligus pengisian warna hitam sebesar 90 derajat. Arah panahnya ke bawah. Dua-duanya memenuhi. Gitu kan Bapak Ibu? Aman? Nah, kayaknya susah nih diputuskan. Nah, sekarang karena dua-dua objek itu kita langsung ke objek yang lain. Ke objek nomor satu. Ke objek nomor satu. Nah, ke objek nomor satu, kalau posisi nomor satu ini, kan posisi nomor satu ini berarti paling kanan. Nah, kalau kena
efek nomor satu dia, aturan nomor satu, dia harusnya yang paling, saya pinjam panahnya ke arah sini ya Bapak Ibu. Nah, dia harusnya yang paling kanan. Dia harus efek nomor satu, dia harusnya paling kanan. Sekarang, oke, paling kanan. Nah, posisi nomor tiga, refleksi lagi. Dia harus paling kiri lagi. Tadi efek nomor satu dia harus paling kanan, efek nomor dua dia balik lagi. Dia balik lagi, kok jadi kebalik ya? Dia balik lagi, efek nomor tiga, efek nomor satu dia ke refleksi, efek nomor tiga dia balik lagi, tapi udah harus berisi. Tapi di rotasi 90 derajat searah jarum jam. B. Bisa dipahamin? Arah rotasinya B. Eh, Oke, atau gimana Bapak Ibu? B ya, C masuk. Nah, harus pakai dua objek jadinya. Coba dipikir-pikir Bapak Ibu. Dipikir-pikir. Coba dipikir-pikirkan. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Pada bisa? Gimana Bapak Ibu semua? Bisa? Aman Bapak Ibu? Wah, kita pejuang semua nih kita di dalam sini ya. Ada yang mau ditanya dulu? Bapak Ibu, aman ya? Untuk soal ini bisa dipahamin ya. Jadi jawabannya bola. Oke, Bapak Ibu semua, ada yang mau ditanyakan? Gak ada, Bapak Ibu? Boleh direspon Bapak Ibu biar nah, kalau masih bingung biar saya jelasin kembali gitu. Berarti next aja ke nomor berikutnya. Oke, next aja ke nomor berikutnya ya. Pas nih 30 soal kali dapat ini. Nomor 29. Nah, ini tetesan air. Nah, perhatikan arah sudutnya. Oke, efek nomor 3 itu rotasi langsung 180 derajat. Berarti arah tetesannya ke sini. Efek nomor 5 refleksi. Jadi kalau direfleksikan efek nomor 5 berarti panahnya sekarang udah ke sini. Efek nomor 2 pertukaran warna. Berarti yang arahnya segi limanya jangan sampai yang putih lagi. Oke, arah tetesannya ke sana. Berarti pilihannya antara opsi C sama E. Nah, kira-kira yang mana yang pas? Kalau kena rotasi dia, nomor 3 kan kena rotasi. Nah, rotasinya tadi 180 derajat. Berarti 180 derajat. Berarti kalau ada arah panahnya ke sini kita buat. Kalau ada arahnya nomor 3 rotasi langsung 180 derajat. Sap. Berarti arah rotasinya ke bawah. Arah rotasinya ke bawah. Ini yang ke bawah. Ini enggak. Kurang ke bawah. Kurang ya. Udah. Nomor 29. Bisa Bapak Ibu? C, gambarin sama. Kayaknya enggak. Kayaknya enggak sih. Serius. Enggak. C, ya. Maka saya dari lihatnya ini agak-agak enggak nyampai perfectnya. Ini nyampe perfectnya. Kayak gitu. Aman sampai di sini Bapak Ibu? Jadi kalau kita ambil dari datarnya modelnya gini, kalau kita ambil dari datarnya ini kayak tegak lurus, lebih tegak lurus ini. Gitu. Emang agak-agak dipaksa ya. Oh, nah, untuk websitenya, untuk soalnya nanti Bapak Ibu kita dia blok kok di web. Nanti dipantau aja. Mungkin habis kelas ini udah pasti ada soalnya. 20 soal lagi. Nah, oke, the last. Nanti habis itu kita akan membicarakan beberapa tips. Nah, boleh sama-sama Bapak Ibu, sama-sama dulu. Nomor 30 nih. Nomor 30 sebelum kita bicara tips-tipsnya. Nomor 30. Kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu? Nomor 30. Apa jawabannya nih? Nomor 30. 2 sama 4. Nah, penutupnya agak lumayan nih. Prosesnya dibalik semua. Proses nomor 4 dibalik, proses nomor 2 dibalik.
Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa nih? Nomor 30. Nomor 30 dodol. Cantik. Maksudnya cakep. Nomor 30 dodol, bolehlah. Yang lain Bapak Ibu silahkan direspon Bapak Ibu. Nomor 4. Berarti yang awalnya panahnya ke sini, sekarang ke bawah ya. Oh, berarti rotasi 90 derajat melawan arah jarum jam. Berikutnya nomor 2 menukar posisi yang di dalam situ. Berarti posisinya harusnya di dalam. Posisinya harusnya ditukar, ditukar posisinya. Oke, Bapak Ibu, mana nih kira-kira? Coba dipikir-pikir. Prosesnya dibalik aja. Oke, baik, baik, baik. Kita bahas ya Bapak Ibu. Udah, Salsabila. Oh ya, siap. Surya Tri Effendi. Wah, ya oke, kita bahas aja. Nah, efeknya putar 90 derajat. Berarti ini bentuk em, bentuk apa nih namanya? Hmm, trapesium sama kaki. Berarti posisinya agak-agak seperti ini ya. Rotasi nih. Tapi arah rotasinya 90 derajat melawan arah jarum jam. Oke, jadi bintangnya kira-kira di sini, gitu kan? Nah, bintangnya kan berwarna. Nah, tapi ada pertukaran. Nah, yang awalnya berwarna harusnya sekarang bintangnya jangan sampai berwarna, gitu. Bintangnya jangan sampai berwarna, tapi segi limanya berwarna. Berarti segi limanya berwarna. Berarti segi lima yang tidak berwarna bukan jawaban. Bukan segi lima, maksudnya trapesium sama kaki yang tidak berwarna bukan jawaban. Coret. Bisa ya? Nah, itu dulu kita bahas. Nyampe ya, efek nomor 4 nyampe. Nah, sekarang efek nomor 2 adalah pembalikan. Bahwasannya pembalikan isinya yang dibalik. Nah, isinya sekarang berarti bintang itu harusnya posisinya di kiri. Bintang yang posisinya di kiri. Bintang yang posisinya di kiri hanya ada di opsi A gitu, Bapak Ibu. Aman sampai di sini? Bapak Ibu semua? Aman? Oke? Aman Kak? Oke. Baiklah, itulah dulu kelas untuk malam hari ini Bapak Ibu. Boleh nih aktifin mic-nya. Mungkin gini tips dari saya sembari mungkin mana tahu kawan-kawan yang lain juga boleh kita saling share dong di sini. Gini Bapak Ibu, setiap orang kemampuan spasialnya berbeda-beda. Jadi dari Jago Tes kita udah sediain eh, model-model soalnya. Nah pasti Bapak Ibu ada kecenderungan. Itu dipastikan ada. Ada kecenderungan. Nah misalkan kecenderungannya ini gini. Ada yang lebih bisa satu objek. Ada yang lebih bisa dua objek. Ada yang sebenarnya gaya meninjaunya lebih condong ke bentuk-bentuk yang tajam. Atau lebih condong mungkin ke bentuk-bentuk yang bundar. Nah, mungkin itu harus Bapak Ibu latih. Kenapa? Pada saat ujian nanti kan soalnya acak. Soalnya kan acak. Nah, kerjakan dulu yang paling Bapak Ibu bisa. Itu tips dari saya yang pertama. Nah, misalkan gini, Bapak Ibu lebih bisa kalau aturannya dua atau dua minimal. Aturannya dua, tapi prosesnya dari kiri ke kanan. Cari soal pada menit itu yang semuanya model gitu. Jadi jangan berpaku di satu nomor dua nomor. Itu mungkin tips dari saya pada saat ujian nanti Bapak Ibu. Jadi carilah soal yang poinnya yang paling Bapak Ibu bisa. Oke. Jadi soal-soal yang ada tiga aturan, apalagi prosesnya dibalik dari kanan ke kiri, itu pasti kendala. Ya nanti belakangan aja itu kita kerjakan. Mungkin itu poin yang harus paling-paling sangat diperhatikan Bapak Ibu. Jadi nanti di web kita upload kok soalnya Bapak Ibu kerjakan lagi, carilah inti-inti sarinya. Kira-kira Bapak Ibu paling nyaman di mana secara pengerjaannya nanti pada saat ujian. Cari Bapak Ibu.
soal yang paling Bapak Ibu bisa. Mungkin itu aja yang paling saya tekankan sebagai pemimpin diskusi malam ini. Oke, ada saran dan masukan dari Bapak Ibu semua sebelum kelas kita akhiri? Ada saran dan masukan Bapak Ibu? Oke, itulah dulu untuk malam hari ini. Live nanti dikabarin di website kita ya Bapak Ibu. Pokoknya pantauin terus lah. Ah, mungkin Bapak Ibu juga ada yang benar-benar eh lagi liburan. Ya selamat berlibur Bapak Ibu bagi kita semua pejuang. Jadi ya mudah-mudahan apa yang alati, apa yang kita perjuangkan berbuah yang manis. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat malam untuk kita semua. Bye bye. Pantau di website ya materi kita Bapak Ibu. Selamat malam.